segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali mengingatkan untuk luruskan niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tetap di Rasam Utsmani ya. Baik, mengingatkan kembali 6 jurus Rasam Utsmani itu ada hadzaf, ziyadah, hamzah, badal, fasal dan wasal, kemudian qiraatan, ya mafi qiraatan. Baik, kita praktekkan lagi saudara. Sekarang kita masuk ke Al-Baqarah kemarin ya. Al-Baqarah. Kemarin halaman berapa? 60 ya? Iya. Untuk Al-Baqarah. Baik. Nah ini, ya kemarin kan kita buka mushafnya, sekarang kita buka kitabnya. Apa yang dibahas? Pertama adalah alif lam ra'sul ayah indal kufi wahdah. Ya. Orang-orang kufiyun yaitu ahli qiraat Kufah menganggap alif lam mim ini satu apa? Satu ayat. Ya. Maksudnya apa? Selain mereka berarti apa? Selain dari Kufah, siapa saja selain Kufah? Selain Kufah, Basroh, Mekah, Madinah. Mekah, Madinah. Mana lagi? Syam. Syam. Ya, Syam atau Damaskus ya. Nah, berarti alif lam mim zalika itu Nabi kita Muhammad SAW kalau riwayat Kufah waqaf, sedangkan untuk riwayat lain selain Kufah beliau sambung. Ya, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya. Ya. Udah clear. Kemudian penulisannya gimana? Katabu alif lam mim mausulan. Berarti bab apa kemarin alif lam mim? Bab faslu wal waslu. Ini termasuk di wasol, di mausulan berarti disambung ya. Yang dipisah hanya apa? Hamim dan ain sin qaf. Ya. Ini contoh wakata sa'irma warda fi hurufil mu'jam. Jadi kalau ada huruf-huruf harful muqatta'ah ya di awal surat semuanya ada tis'un wa isyruna surah. Ya ada 29 surat, semuanya memulai dengan apa? Dengan huruf. Dengan 14 huruf ada alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ha, ya, ain, ta, sin, ha, qaf dan nun. Berkumpulnya di surah Yunus, Maryam, Naml, Ghafir dan seterusnya. Udah clear alif lam mim. Lanjut. Zalika, apa yang dibahas zalika? Zalika hadaf. Bi ghairi alif bainal dzal wal lam. Ya, dimanapun berada ya. Jadi zalika selamanya dia selalu hadzaf alif. Oke, wa kadzalika alkitaba. Nah, ini dzalikal kitabu ya. Bi ghairi alif bainat ta wal ba. Dia tanpa alif antara ta dan ba. Wa sawan kana ma'rufan aw ghairu ma'ruf ya. Ini kalau di kitab ini nakiroh dan ma'rifat bedanya ini Kak ungkapannya ya. Ma'rufan berarti apa? Pakai alif, alif lam. Kalau ghairu ma'ruf berarti nakiroh. Berarti apa? Pakai alif berarti. Kalau ma'rufan pakai alif lam, kalau ghairu ma'ruf enggak pakai alif lam. Jadi harus tahu istilah kitab itu kadang beda ya. Antara orang nahwu dengan orang-orang ilmu yang lain itu pinter-pinter kita tahu
ya. Karena beda fan ilmu, beda istilah. Oke. Sama kalau kita belajar bahasa Arab misalnya dob itu bedanya ma'rifah dengan nakirah apa? Dob itu kan biawak ya. Bedanya dia itu nakirah ketika kapan, ma'rifah ketika kapan? Nggak tahu. Kalau ma'rifat itu ketika Nggak sudah jadi sate di depan mata itu ma'rifat. Kalau masih di padang pasir masih nakirah. lagi. Itu candanya orang Nahwu kayak gitu ya. Ya ngomongin kambing itu ma'rifat atau nakirah kan kalau Indonesia nggak ada alif lamnya kan. Kalau kambingnya jadi sate udah di depan mata itu baru ma'rifat gitu. Ya kalau kambingnya nggak jelas di mana ya di kandang itu masih nakirah kayak gitu ya. Bercanda ya, jangan dimasukkan hati ya. Baik. Sebentar, kitab ini dikatakan illa fi arba'ah. Ya, dia dihilangkan alifnya kecuali di 4 tempat. Ya. Fa innahunna bi alifin tsabitatun. Ya, karena bi alifin tsabitatin ya. Jadi di 4 tempat ini alifnya nongol, isbat. Ya, pertama di surah Ar-Ra'd. Likulli ajalin kitab. Tuh, alifnya nongol. Wasani fil hijr dan surah Al-Hijr ya. Apa ini bacanya ini? Illa walaha kitabum ma'lum ya. Kitabum ma'lum di sini apa? Isbat alif. Wasalis fil kaf. Dan yang ketiga di surah Al-Kahf min kitabi rabbik. Warabi dan yang keempat di surah An-Naml wa kitabim mubin. Ya, kitab di sini 4 tempat ini pakai apa? Isbat alif. Ya, lanjut. Wa katabu la raiba fih bil ha. Ya, apa maksudnya sudah coba? Oh, di haknya. Tunggu sebentar. Bil hak dengan hak. Ya, tiba-tiba la raiba fih dengan hak maksudnya. Sedang bahas apa ini? Ini membahas kitab kan? Sudah beda, udah lewat kitab udah selesai. Dzalika sudah, dzalikal kitab sudah, dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, di sini bahasa apa? Fih, la raiba fih bahasa apa? La raiba. Fi dengan domirnya Kak Ustaz. Iya, ya. Fi dengan domir. Nangkep kalimat saya? Oh, berarti ini disambung maksudnya. Nggih. Aslu. Fihi, yang kemarin nanya. Siapa kemarin nanya? Ustadz, fi kenapa pakai ya? Ya aslinya dia ya. Buktinya apa? Kalau disambung itu kelihatan ya-nya. Ya, fihi dengan apa? Dengan hak. Nah, disambunglah haknya ini, maka kemudian dibahas hak gitu. Ya. Begitu pula semua mushaf ya dalam hal ini semisal hak dhamir ya, bahasan kita hak dhamir. Coba hak dhamir itu ada berapa nama sih? Selain hak dhamir namanya apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Hak dhamir. Ada yang nyebut hak kinayah. Ada yang mengatakan hak silah. Nah, itu 3 sosok itu eta kene ya. Semuanya sama ya hak itulah ya. Hak dhamir, hakul kinayah dan hak silah. Fi halil jar wa dham, apa maksudnya sudah? Dalam hal ketika nasru dan doma.
Apa? Mana sih tulisannya? Fi hali jar wa dhom nih. Dalam hal jar atau kasroh dan domah. Nggih, ya jadi hak domir itu kemungkinannya cuma dua, apa? Hi dan hu. Nggih. Kasroh dan dhamma. Ya, sawaun sama saja ya tuhrakuma qablaha. Baik dia berharokat sebelumnya, contohnya bihi illa ta'wilahu illa dan yang semisalnya, atau sukun atau sebelumnya sukun. Jadi hak domir ini dia harokatnya cuma dua, kasroh dan dhamma. Nggak ada hak domir dalam hal seperti ini ya. Itu fathah. Kalau fathah nanti tambah alif perempuan, bukan lagi hak domir ghaib muzakkar. Ya. Nah, dia bisa sebelumnya bisa harokat, bisa sukun. Kalau sukun contohnya fihi seperti ini. Ya, ilaihi, alaihi disambung semua. Abwaihi, anhu, minhu disambung. Ya. Waqtalafa al-qurra fi silatiha biwawin. Nah, wayain. Khilafnya apa para ulama qiraat? Menyambung dengan waw dan ya. Maksudnya? Maksudnya Makanya tadi saya sampaikan hak domir ini nama lainnya hak silah. Kenapa dikatakan hak silah? Karena dia berkemungkinan untuk nyambung dengan apa? Dengan waw atau ya. Ya, nyambungnya nyambung apa? Tulisannya, bukan bacaannya. Ya, idza sukina ma qablaha, ya. Jika sebelumnya sukun. Malam talakal hak sakinan, ya. Kalau haknya sukun sih enggak, tapi kalau haknya berharokat ya, sebelumnya sukun itu ada khilaf. Sudah ada yang belajar Ibnu Katsir? Belum. Kayaknya ada ya Ustazah Fahri kayaknya. Ya, Ustazah Fahri coba Ibnu Katsir baca apa di sini? Orangnya ada enggak? Ada. Oh. Ya. Ini datang Ini tak ya. diundang. Kalau di sini Ibnu Katsir itu apa? Sebenarnya saya mau tanya dulu tuh tadi yang H tadi, Ustaz. Kalau H domir itu kan kalau tidak kasroh, ya kasroh dia domah ya kan. Terus kalau yang H itu bagaimana Ustaz? H yang apa? Untuk kan kalau untuk perempuan istilahnya feminin itu kan dia H. Oh, ya dia beda bahasan, bukan hak domir, hak kinayah, hak silah, dia menjadi hak muannas. Tapi bukan tetap bukan hak domir di yang kita bahas sekarang ini gitu. Oh, beda lagi ya berarti ya. Beda sebutan. Nanti dia nggak ada bukan disebut hak silah juga. Karena dia kan haknya selalu depannya alif. Iya. Oh, karena ada. Dia domirnya domir perempuan. Mu'annas. Domir mu'annas. Kalau hak domir yang dibahas oleh ahlul qiraat itu selalu muzakkar ghaib. Dia selalu laki-laki dan pihak kedua. Pihak ketiga ya. Pihak ketiga. Ghaib pihak ketiga. Ya, dia yang dibicarakan. Jadi ini ya kemungkinannya kasroh dan dhamma saja. Kalau fathah berarti bukan bab ini. Masuknya ke dalam bab hak mu'annas. Ada bab itu ya. Hak dhamir mu'annas. Kan kita pelajari juga Ustaz. Itu mah nggak perlu dipelajari, itu apa ya? Maklum dengan sendirinya. Nggak ada masalah. Kita tulis nggak? Iya. Apa namanya? Yang jadi Rasul Utsmani itu membahas yang ada masalah-masalah saja.
yang nggak ada masalah, jangan dibuat masalah. Gini, huwa, huma, hum gitu kan. Huwa itu menjadi apa? Hu. Huma, Maha. Huma. huma Oh, tetap huma. huma. Huma, hum. Iya. Ini terusnya yang masalah kan huwa, huma, hum, hiya. Hiya apa hiya jadinya? Jadi ha. Gini kan? Nah, kenapa ini nggak dibahas? Yang ini kan selalu dibacanya ha begini. Maksudnya Sudah tidak ada jelas. perubahan kalau Nggak hi ada perubahan dengan apapun. hi gitu ya. Nggak mungkin ada khilaf para ulama qiraat. Jadi walaupun ada huruf jarin di sebelumnya dia tetap ha gitu ya. Nggak ngaruh ya. Iha gitu ya. Nah, kenapa yang ini dibahas? Karena ini kemungkinannya bisa hi, bisa apa? Hu. Setelah itu bisa apa? Bisa ada waw depannya, ada ya depannya. Bisa panjang, bisa pendek. Nah, sudah clear ini? Ya, clear. Sehingga tulisannya apakah hu wawunya ditulis secara rosem, ketika hi apakah ditulis secara rosem? Nah, itu namanya bab rosem, ilmu rosem Utsmani. Ya kan? Masa bunyinya panjang tapi tulisannya pendek? Nah, itu kan masalah. Kalau ini tuh bunyinya kan memang panjang selamanya, nggak mungkin pendek kan? Jadi itu yang Ustaz bilang tidak ada khilafnya itu. Jadi dia tetap itu. Tapi namanya tetap hadomir kan Ustaz? Nggih, hak domir mu'annas. Ini bahasa Arab. Nah, hak domir kenapa diistilahkan di sini hak domir saja? Karena hak domir yang bermasalah hanya yang mudzakkar ghaib. Anta dibahas nggak anta di sini? Nggak ada. Ana? Tidak. Dibahas ana. Ada deng, ana ada. Kenapa? Karena ada masalah. Ada masalah. Anti dibahas enggak? Kalau ana dibahas apa masalahnya coba? Itu nanti dikasih sifat Ustaz. Kadang-kadang. Oke. Wa ma ana. Iya. Ya, ana itu terkadang dibaca apa? Pendek. Dibaca panjang, kadang dibaca pendek. Kapan dibaca panjang? Ketika wakof. Tapi Ustaz, kalau ana yang artinya saya itu dia selalu dibaca pendek. Kalau yang nak dibaca panjang itu biasanya yang berarti kami. Betul nggak? Waduh, sebentar. Coba Ustaz ulangi coba. Ada masalah ini. Nah, jadi kalau misalnya ana itu dia yang artinya saya itu selalu dibaca pendek. Kalau yang artinya yang artinya kami, maksudnya sebagai domir kami itu baru dia nahnu ya, nahnu itu baru bisa sifat yang mustatir. Kalau yang ana dia selalu mustadir. Kalau nggak salah. Ujungnya nggak yakin. Saya itu udah apa namanya? Udah yakin Ustazah ini yakin gitu ya. Yakin sih Ustaz, cuma ya ada kemungkinan salah. Lagi meyakinkan banget gitu awalnya gitu. Terakhirnya gitu. Ayo kita cari Ustaz. Oke, siap. Jadi ana ya maksudnya Ustazah mungkin bermakna kami gitu ya, ana kami gitu ya. Iya, itu baru yang pakai sifat mustatir. Kalau yang ana saya itu selalu dia sifat mustadir. Nah, ini teori. Coba di Mesuro ana itu memang ada bahasan seperti Ustazah kalimat teori itu dasarnya dari mana? Lupa Ustaz. Pengalaman kayaknya. Pengalaman. Sebentar. Kita lihat. Gini. Ana misalnya ada kalimat nih, ana unabbiukum. Surat
Unabbiukum. Nah, bacanya gimana ini? Pendek. Pendek ya? Pendek. Kalau dia waqaf? Kalau tetap pendek sih. Ana 2 rakaat dong. Ya. Itu surat apa Ustaz? Ini segala macam. Iya, Ustaz. Untuk membantah pendapat Ustazah tadi ini. Di situ ada kalau wakaf, kalau yang saya tahu itu panjang. Ini mustaqil. Ya, ya kan? Ini kalau wakaf selalu panjang kan? Tapi kalau ini yang apa ini Ustaz? Mustadir ya? Mustatil. Yang bulat bundar. Lonjong. Oh, lonjong. Mustadir itu aja masih lupa terus. Mustadir itu yang lonjong. Mustatil itu yang bulat bundar. Terus kalau diwakafkan dua-duanya bacanya panjang. Enggak, kalau yang bulat tetap pendek. Nggih. Karena di Mesura itu semua lafadz ana pasti mustafil. Pasti mustafil. Coba cari satu nggih. Cari PR enggak apa-apa ya. Lafadz ana ya. Nah, ana ini dia kalau wasol dia dibaca apa? Pendek. Tapi ketika waqaf dibaca 2 harokat. Panjang. Ini salah siapa ini yang suaranya barusan? Alia, Ustaz. Alia, alhamdulillah ya. Berarti saya ada yang belain saya ya. Ya. Nah, coba kalau kiroatnya Warsh ketika diwasol dibaca berapa harokat? Lafadz ana ketemu dengan hamzah. Apa yang terjadi? Hamzah. Ini kan hamzah nih. Ya. Nah, kalau qiraat Warsh bacanya apa? Jadi mad far'i ya, Ustaz? Jadi berapa harokat? 6. 6. Ya, 6 harokat. Nah, sehingga anak ini masuk dalam bahasan apa? Rasm Utsmani. Karena masalahnya banyak. Begitu juga dengan nahnu yang Ustaz sampaikan tadi itu khalaqnakum. Nah, di situ adzaf alif atau isbat alif masalahnya. Mudah-mudahan tidak bingung. Sebentar. Kita kan kemarin bahas ini nih. Oh iya. Nah, ini Ustaz. Iya, Ustaz sudah ketemu. Mana yang dimaksud oleh Ustaz? Yang jadi bahasan Rasm Utsmani adalah hadzaf dan isbatnya ketika bersambung dengan fa'il dhamir nasab. Oke, dah kembali kepada hu ya. Bayangkan ya, ulama zaman dulu Imam Abu Dawud bahas hi itu bahasnya panjang hi ya. Ulama milenial zaman sekarang bahas hi, bahas ana. Waduh, ini lebih hebat lagi ya, Mas. Ketawa panjang. Salah lagi. Enggak, udah. Jangan takut benar, Satang ya. Jangan takut benar, baik. Oke, lanjut. Fihi sudah. Jadi dia khilaf ya para ahlul qiraat ketika sebelumnya kasroh atau sebelumnya sukun dia dibaca silah atau tidak. Ya, di antaranya Imam Ibnu Katsir, kemarin Ustaz Fahri, tadi kan lagi nanya Ustaz Fahri, malah bahas apa tadi? Apa jawabannya Ustaz? Kalau Ibnu Katsir baca panjang, Ustaz. Oke, ini Ustaz siapa ini? Alia. Ustaz Alia, tuh. Saya ingat Itu satu geng. Jadi kalau saya nanya Ustaz Fahri, Ustaz Alia berat menjawab gitu ya. Afwan, pertanyaannya apa saya tadi juga lupa. Tertutup sama pertanyaan saya.
Jadi Pertanyaan- kalau Mm-mm. ada hak domir sebelumnya sukun, oleh Imam Ibnu Katsir dibaca silah atau iskan? Sila. Silah. Sila. Iya. Kalau Kalau selain Ibnu Katsir, Oh, Iskan pendek. ya, Ustaz. Pendek. loh kan dua pertanyaannya, silah atau iskan? sila. Aduh, pertanyaannya lagi dong, Ustadz. Kok saya bingung sih dengerin? Kenapa iskan ya, Ustaz? Dia berbaris. Langgep, jawabannya berarti apa? Kalau selain Ibnu Katsir, kalau ada hak domir sebelumnya sukun, hak domirnya dibaca silah atau iskan? Iskan. Iskan kan sukun, Ustadz. Gimana caranya sukun dua? Fi. Sila. Ya, Dua harokat. ini yang ditanya terjebak kepada pertanyaan. Oke, jawabannya pertanyaannya salah, Ustaz. Iya, Ya dibaca sila atau koser. koser. Jadi Ustaz harus pintar menganalisa pertanyaan ya. Oh ya, kenapa sih? Oh, iya. Jadi Nanyanya salah. Iya, Ustaz. ya. Ustaz Fahri lagi bingung 7 keliling. Asik. Pegangan dulu. Nanti bisa di belakang layar sama Ustazah Alia, ya, diskusi apa masalahnya. Nggak penting kok, nggak penting insya Allah. Oke, Saya lanjut ya. Jadi Lagi ini memikirkan sudah- kok sayang banget ininya, apa topiknya? topiknya hak domir. Lagi enggak sayang banget kok topiknya tadi. Nanti saya harus izin, Afwan Ustaz. 15 menit lagi saya udah harus keluar. Oh, iya. Saya ninggalin topiknya. Nggih. Kita lagi bahas la raiba fi. Yang kita bahas kan fi dengan hak. Ya kan? Nah, semua ulama sepakat, ulama Rosem menulis hak. Hak ini disebut dengan apa? Hak domir. Sebutan dari hak domir yang lain adalah apa? Hak kinayah. Sebagian mengatakan hak silah. Kenapa disebut hak silah? Karena dia bisa dibaca silah, bisa dibaca iskan, bisa dibaca koser. Kenapa disebut hak kinayah? Kinayah itu artinya bayang-bayangin. Sebuah domir yang dia gaib, nggak ada orangnya, berarti orang ketiga. Nah, kemungkinan dari hak domir ini bisa kasroh, bisa domah. Sama saja, apakah dia sukun sebelumnya ataupun berharokat. Ya, contoh yang berharokat bihi illa, ta'wilahu illa, dan semisalnya. Contoh yang sebelumnya sukun adalah fihi, ilaihi, alaihi, ya kan? Nah, ada perselisihan dari para ulama qiraat, apakah ketika sebelumnya sukun dia dibaca silah dengan waw dan ya atau tidak? Jawabannya apa? Untuk Imam Ibnu Katsir membaca dengan apa? Sila. Dengan silah. Kalau imam yang lain membaca dengan koser. Bukan sukun. Tadi saya nanya, ini dibacanya silah atau iskan? Salah pertanyaannya Ustaz. Harusnya silah atau koser. Begitu. Dah. Jangan bingung ya. Oke, lanjut. Huda. Huda lil muttaqin, apa masalahnya? Ada ya, ada alif. Iya, alif maksudnya. Alif atau ya? Alif. Itu ya. Itu beda. Udah. Ya, iya Ustaz. Ya, dengan ya. Ya, aslinya alif ditulis ya. Jadi kitabnya ngomongnya bil ya'i. Yahuda dengan ya. Ya kan? Nah, yang kayak gini banyak banget tuh, namanya zawatul ya. Seperti kuro, ama, fata, maula, musamma, siwa, musolla, semua itu namanya zawatul ya. Ini banyak ya. Wa kadzalika asal wa, ini ada titiknya ya, bisa wa bisa we. Al maute bisa maute dan seterusnya. Bushra bisa busra, Musa Musa dan seterusnya. Ini banyak banget. Ya, dan yang semisalnya
illa fi asl mutrad wa sabat ahruf mutafarriqah fa inna masakhib itu ala rasmi dzalika bi alif. Ya. Kecuali 7 huruf yang berbeda di mushaf sepakat dengan alif. Apa yang alif tadi? Oh ini wa atakum. Ini ya juga. Oh di bawahnya ini dunya, ulya, ru'ya, aliyah. Mana aliyah? Aliyah pakai ya atau pakai alif, Ustazah? Tulisan Latinnya aja Ustaz. Arabic. Kita pakai aliyah. Nah, itu harus jelas itu pakai alif atau pakai ya. Beda arti ya Ustaz. Mangge. Ya, dicari ya. Ya, Jadi khusus untuk ad-dunya, ulya, ar-ru'ya, ya, al-khawaya, fa'akhya, di tempat-tempat ini itu ditulis dengan alif. Nah, ada juga fi hadhil huruf as-sittah al-akhirah. Nah, ini akhyahum wa mahyum ini juga beda. Ya, budaya, ya busra maswa juga beda. Isam kilahum hasan atau ikhtar. Terus Yahya hudul kitab. Dan yang semisal. Kemudian ini kemana-mana ya bahasanya. Padahal lagi bahas Huda doang tadi kan. Khotoyakum sudah, haisawako. Nah, ini penting nih. Ya, adapun 7 huruf di surah Ibrahim, aso. Kenapa aso di situ ditulis dengan alif? Man aso nih, kenapa coba? Karena bersambung dengan domir. Ada di bawah bahasan apa jawabannya? Sebentar ya. Aksal Madinah simahum juga sama simahum. Togol ma. Alal muradi. Nah, ini ya. Karena alif di sini dibaca tafkhim. Makanya harus ditulis alif. Tadi kan huda tadi kan bisa dibaca apa? Taklil. Huda, tagik pasti tipis, nggak mungkin tuh, Bang. Yang tadi ya dawatul ya tadi huda bisa dibaca taklil bukan? Oh, taklil, huda, oh bisa. Ya, huda gitu kan? Nah, di shot itu nggak bisa dibaca ase, nggak boleh. Sehingga ditulis alif. Nah, maksud dari penulisan alif di sini adalah dalam rangka apa? Menjaga supaya tetap. Menjaga ketebalannya, wallahu alam. Ya, sehingga asoni harusnya dibaca ditulis dengan ini kan alif bengkong, ya kan, dengan dawatul ya, tapi sengaja ditegakkan karena menunjukkan shot di sini mempengaruhi bacaan alif yang tidak mungkin dibaca taklil ataupun imalah, ya nggak boleh ase, nggak boleh ase, nggak boleh aso, togo dan seterusnya, bukan toge dan seterusnya. Ya, jadi penulisan alif di sini untuk menjaga tafkhimnya. Tafkhimnya alif. Oke, lanjut. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib illa qaulihi yunfikun. Oh ya, ini katabu yu'minuna biwawin ba'dal ya. Apa maksudnya? Oh, dia bisa yu'minu di qiraat yang lain. Pakai hamzah. Nah, waw di sini sebagai apa? Menunjukkan kalau hamzahnya itu gimana sih? Rumahnya hamzah. Sebelumnya domah. Rumahnya hamzah. Ya, hamzahnya berharokat atau sukun? Sukun. Bisa sukun, bisa.
You. Oh iya. Ayo udah mulai nggih. Di sini hamzahnya berarti sukun. Sebelum sukun apa? Doma. Dhammah. Makanya dia tulis Wow. wow. Ya. Udah nyambung ya. Jadi kalau kemarin kita belajar kaidahnya, kita sekarang belajar tulisannya terus menyebutkan kaidahnya. Kemarin kan kaidahnya terus ngasih contohnya gitu kan. Sekarang contohnya kita ambil kaidahnya apa. Gitu nggih? Oke, lanjut. As-shalah. Nah, kenapa ini? Bil waw, kenapa tuh? Mana? Bisa sholawah. Masa bisa sholawah? Bukan Ustaz. As-shalah. Ini bab apa dulu? Ibdal. Ibdal. Ibdal apa dengan apa? Ibdal dengan waw. Alif dengan waw. Alif menjadi waw. Ya. Waw dibaca alif. Kenapa coba Ustazah? Kenapa as-shalah dia terjadi ibdal? Itu tinggal baca aja itu kelanjutannya. Wow. Maka min alif al-mawjudah fil lafzi. Terus. Oh, karena aslinya sholawah. Nggih. Ala waznin fa'ala. Wazni dengan tambah Dengan memfathahkan fa. Ain dan lam. Jadi fa'alatun. Ya, sholawatun. Jadi as-sholah itu aslinya adalah dari kata sholawatun. Ya, makanya nulisnya pakai wow. Nah, jelas ya? Wa syahidu dzalika. Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, apa bacanya? Ini apa sih? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah. Wih, udah bisa baca Quran, Masya Allah. Kalau nggak bisa gimana? Ya, ini orang awam kan susah baca kayak gini. Ini apa ini? Aulai, apa ini kan? Sama yang lain, as-sholawatuka, ya. As-sholawatuka. Itu berarti aslinya itu sholawat. Makanya, yuk sholawatan yuk. Nah, akar kata as-sholah sebenarnya adalah apa? Sholawatun. Iya. Nah, wa kadzalika. Clear ya sholawat. Kenapa ditulis dengan waw? Alasannya apa? Udah tahu kan? Katanya. Nanti keluar loh di ujian loh. Ada ujian. Ujian kehidupan. Oke, lanjut. Al-hayah. Nah, sama. Al-hayah apa aslinya? Hayawa. Yang benar. Yakin apa? Ngarang. Ya udah, karena disebutnya wa kadzalika ya sudah ya. Adawah juga sama ya, kamiskah ya. Jadi semuanya itu akar katanya ada wawunya. Pemanat semua tuh. Ya. Nah, akan tetapi faida uzifat asalatsatul ahruf al mutaqaddima ila makani nahu. Kalau dia diidhofahkan ke misalnya sholati, wawunya hilang nggak? Hilang. Ya, wa zakati, ya, hayati. Nah, nanti ada pertanyaan ya. Bagaimana cara menghilangkan waw dalam sholat? Sholat. Caranya apa? Diidofahkan. Udah, pinter kan? Masya Allah. Ini enak ya Ustaz ya, belajar cuma berapa hari udah pinter ya. Saya dulu bertahun-tahun nyari-nyari nggak ketemu. Ya, alhamdulillah ya. Berarti harus lebih pinter dari saya ya. Oke, lam tuktab bil waw ya. Kalau diidhofahkan
hilang wawunya. Wahtalafat al-mushaf fi isbati alif makana fi hadfiha wa sayati dzalika insyaallah. Ada beberapa khilaf, nanti penjelasannya setelah ini insyaallah. Dah clear. Lanjut. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma di sini apa? Min ma, berarti diwasol. Min dengan ma. Oke, dia disambung. Disambung. Ya. Fi jamil Quran ila fi nisa, di semua Al-Quran kecuali di surah An-Nisa dan Rum dan Munafikin. Wa mimma disambung, berarti ini wasal dan fasal dan wasal ya. Lanjut, wa razaqnahum, apa masalahnya? Warung zakona. Oh, hadaf alif. Ada hazaf alif. Alif. Alifnya siapa? Nah. Nah. Fa'il. Razaqana. Tadi habis kita bahas Ana tadi, Ustazah Murni kemudian berpendapat Ana yang nahnu Ustaz. Ini. Kami. Dan Iya. kami. Ya, jadi yang Ustazah Murni sampaikan tadi itu sebenarnya bukan ananya, tetapi apa? Nah, di kalimat nahnu ketika menjadi dhamir jamaah al-mutakallimin. Ya, jadi Ustazah tadi itu teorinya benar, tapi babnya tempatnya salah. Coba kita tulis nih. Ya, teori benar, ini penting ini ya. Teori benar ya kan? Teori benar tapi babnya Tapi salah. tempatnya salah. Ya, tulis biar seru. Teori benar. Ya. Tapi salah apa? Salah tempat. Salah bab. Nggih. Ini jangan sampai terjadi lagi nggih. Asik. Pokoknya. Nggih. Jadi Ustazah Murni pinter ya. Tapi kalau pinternya di tempat yang tidak tepat. Seperti ada seorang alinawu, sok-sokan dia ngomong ke masyarakat awam tuh apa namanya, sok fasih dia pakai bahasa Arab, ya. Man al mutawafi, ya. Apa jawabannya sobat? Man al mutawafi. Ada orang lagi salat jenazah gitu kan, ya kan. Terus dia nanya man al mutawafi, jawabnya apa? Siapa yang mati? Nah, ada yang menjawab gini, Allah, jawabnya gitu. Kira-kira gimana tuh orang? Maksudnya kembali kepada Allah gitu, Ustaz? Maksud hati nanya itu siapa yang mati, tapi pertanyaannya itu makna aslinya siapa yang mematikan. Oh. Man al mutawafi. Oh, jadi dia jadi pelaku ya Ustaz. Jadi Maf'ul. iya, jadi kok maf'ul jadi enggak, kalau al mutawaffa baru benar ya. Ya, itu guyonannya orang nahwu ya. fa'il dan maf'ul. Ya harus pinter-pinter gitu kan. Jadi ini pinter tapi babnya itu keliru. Gitu kan. Kalau nanti yang dijawab Allah kan jawaban yang benar. Yang mematikan Allah. Tapi kan maksud hati itu nanyanya siapa yang mati. Enggak, Ustaz Murni enggak gitu kok. Baik, lanjut nggih. Mimma berarti apa? Min dan ma. Min dan ma. Ya. Kenapa nunnya berubah jadi mim? Idgham. Karena melebur. Idgham apa? Idgham bi gunnah kamil. Nakis atau kamil? Idgham Kamil. Ah, idgham kamil. Nun berubah jadi apa? Mim. Jadi mim. Ya, menjadi kasani musaddadah. Huruf keduanya seolah-olah bertasdid. Nah. Lanjut, warazaqnahum sudah haduf alif. Oh ya tadi dhamir ya, dhamir jamaah ini yang Ustazah Murni tadi benar. Ya. Masya Allah pintar banget ya Ustazah Murni. Wal maujudah fil lafad, dan ada di beberapa lafad bainan nun wal ha, antara nun dan ha. Dari kalimat-kalimat semisal misal atainahum ya, idnajainakum wadnakum dan seterusnya. Nah di sini ini termasuk kaidah bahasan apa tadi? Hadzaf
Hadzaf alif Alif. na di kalimat dhamir yang mutasil dengan nahnu yang mutasil dengan dhamir. Atau nahnu semua. Lanjut, walladzina yu'minuna ila qawlihi humul muflihun ra'sul khams indal kufiyin ya. Jadi ini ayat kelima di surah Al-Baqarah untuk orang-orang Kufah. Kenapa? Karena alif lam disebut ayat. Ya, sisanya tidak menjadikan ayat sendiri. Alif lam dalikal itu jadi sambung satu ayat. Ya, hanya Kufiyun menganggap alif lam mim itu satu ayat. Kemudian imam yang lain 2 ayat katabu ulaika. Nah, sekarang ulaika apa masalahnya? Ada hamzah. Pertama, Hamzah apa? Hamzah koto atau wasol? ulaika. Ula. Koto Ustaz. Ya, koto ya. Udah ketemu belum yang 6 perbedaan hamzah koto dan wasol? Belum? Ada di Maisuro. Masa di Maisuro? Pernah dibahas di Maisuro gitu ya? Iya Ustaz. Tapi belum ketemu PR-nya tuh tadinya. Oh, ya sudah. Besok lagi ya. Cari lagi. Ustadz, jangan nyari-nyari terus ya. Sekali-kali ya. Dua-dua. Baik, lanjut. Ulaika dengan waw. Bainal alif alati surah hamzah. Antara alif yang merupakan perwujudan dari hamzah al-madmumah. Yang dia dhamma. Walam min ghairi alif bainaha. Dan juga lam yang tidak ada alif di antara keduanya. Wa bainal ya. Dari antara lam dengan ya tidak ada alif. Jadi ini ada hamzah, ada waw, ada lam yang tanpa alif setelah ya. Yang mana ya ini adalah surahnya hamzah, rumahnya hamzah maksurah aidon, kasrah juga. Ini ngerti nggak saya ngomong? Oke, jadi ulaika itu alifnya adalah hamzah, wawnya ada waw yang ada sifar kalau kita kasih tanda baca ya. Iya. Kemudian ada lam, setelahnya ada alif tapi tidak apa? Tidak ditulis alifnya. Setelah alif itu ada ya yang merupakan rumahnya hamzah berharokat kasroh. Ya. Dan semua haitsu waqat hadhil kalimah, semua ulaika itu pasti begini. Ya. Baik dia ulaika maupun ulaikum ya, semuanya tidak ada perbedaan. Nah, adapun tambahan wawu semacam ini juga ada di kata yang lain, di kata ulu, wa ulatu, uli, ulai dan seterusnya. Pak Ustadz tanya Ustadz. Silakan. Jadi fungsinya wawu itu untuk menandakan bahwa hamzah sebelumnya berharokat kasroh. Begitu. Fungsi tambahan. Kalau sebelumnya berharokat domah lah. Domah ya Ustadz, salah ngomong. Maksudnya domah kenapa keluarnya kasroh? Jadi ucapan dan hati beda ya. Enggak nyambung. Oke, jadi wow di sini untuk menunjukkan alifnya itu adalah hamzah yang harokatnya dhamma. Oke, lanjut. Wa kadzalika zaduh fil kalimah. Demikian pula ada tambahan sin misalnya saurikum tetap. Ya, saurikum u-nya tetap kayak gitu tulisannya hamzah, kemudian wawnya waw ziyadah. Wa katabu ala. Nah, kita bahas ala di sini. Ala kenapa? Pakai alif maksud. Pakai apa alif? Pakai maksurah itu Ustaz. Alif maksurah. Pakai iya. Iyalah. Terus kita lagi ngomongin Rasul Ustaz ya, nggak boleh ya, iyalah kayak pasrah tanpa keikhlasan gitu kan. Jadi sebutnya selalu ya Ustaz. Ala ya. Kan gambarnya iya bukan alif.
Walaupun namanya apa? Alif bengkong. Nah, kalau alif bengkong ini bisa ditegakkan nggak yang ala ini? Yang ala. Pakai jurus-jurus yang tadi, coba. Tunggu. Kalau dia Nggak gabung bisa kayaknya. alaihim, bukan ya Ustaz? Oh, Alaihim. Kita coba alaihim. kan jadi ya? Dia jadi tegak nggak? Enggak. Oh, tidak, tetap ya. Tidak bisa itu. Ustaz. Karena Lanjut ya juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, berarti alif yang terlanjur seperti ini, dia bisa tegak nggak? Jawabannya Tidak. tidak. Oke. Nah, jika dia sebagai huruf, farqan bainaha wa baina ala. Nah, karena kalau dia tegak, ini bisa tegak, Ustaz. Yang mana Ustaz? Ala ini bisa tegak. Karena saya tahu jurusnya. Oh, di bawahnya. Di bawahnya ketahuan. Halaman selanjutnya. Ini kira-kira dibuka nggak ya halaman berikutnya ya? Sayang saya. Nah, kalau nggak dibuka sama Ustaz, buka sendiri. Buka sendiri. Gimana? Mau buka sendiri atau dibukain? Buka Ustaz, buka. Kalau buka Oke, sendiri. ya. Dia boleh tegak, tapi maknanya lain. Ala Ala fil ard. Ya, ala fil ardi. Dia tegak tuh, ala. Kalau ala tadi apa? Sebagai apa? oh, jar. Sebagai huruf jar. Ya kan, memajurkan. Kalau ala di sini sebagai apa? Ala. Sesungguhnya gitu apa ya? Taukid atau Sebagai fiil. ya. Itu tinggal baca, Ustaz. Allati hiya fi'lun. Oh. Nih. Iya, Ustaz. Tuh. Ini ya, jadi jawaban di depan mata, tapi pikirannya kemana-mana gitu ya. Belum biasa Ustaz, baca gundul Ustaz. Biasanya yang gondrong. Ya, jadi kalau ala di sini sebagai huruf, cara menegakkannya gimana? Rubah jadi fiil. Ala itu artinya sombong, merasa tinggi. Fil ardi. Kata ala. Iya. Bisa jadi ala. Ala, aslinya ala, a'la menjadi tambahan lagi itu. Berarti beda kata ya Ustaz ya? Yang mana? Ala yang di atas yang sebagai huruf dengan ala yang fiil berarti beda. Beda sebetulnya kan. Enggak, yang satu huruf, yang ini fiil. Tapi sebetulnya akarnya sama. Kan kalau sombong tuh merasa tinggi juga. Iya. Ala di atas juga. Oh. Iya. Oh iya. Yang satu sebagai tempat huruf, yang satu sebagai apa? Kata kerja. Ya, atau kata sifat. Ya, dia menyombongkan diri kan gitu kan. Ya, jadi udah tahu ya cara menegakkan alif bengkong? Apa jawabannya tadi? Dia bonding. Dijadikan fiil. Dijadikan fiil tapi maknanya lain. Nggak apa-apa ya kan? Yang penting kan kalau tujuannya cuma menegakkan, ya udah tinggal ditegakkan. Tapi konsekuensinya berubah makna. Lanjut, Ila sekarang. Ila bisa ditegakkan nggak? Ditutup. Kenapa? Ke bawah Ustadz itu ada jawaban. Yang mana? Oh, bukan yang ini. Ini ke bawah nggak ada lagi. Bukan. Oke, Allah udah sekarang Ila. Ila bisa tegak nggak? Ila bisa. Bisa tegak caranya? Kalau Allah tadi jadiin fi'il, kalau Ila jadi apa? Halo. Udah diajarin semua jurus. Kenapa? Nggak tahu Ustaz.
Tinggal ditegakkan aja, Ustaz. Ila gini kan, Ya. tinggal ditegakin aja. Jadi apa? Illa, jadi ada Iya, takdirnya. ya. Ila dirubah jadi illa. Jadi beda makna Jadi nggak harus beda lagi. dengan kata yang sama ya Ustadz ya? Ya, iya Nyari- kan, betul ya. Oke. Cuman sekedar merubah saja kan, terserah merubahnya gimana. Oke, baik Ustadz. Iya. Pokoknya batasannya jelas kan, hanya sekedar merubah yang Itu bengkong kan ada jadi jawabannya. Iya. Nah, coba sekarang lada. Udah pernah ya lada ya? Udah pernah. Ya, lada di mana? Di Mukmin dengan ya. Kalau lada di mana? Di Yusuf jadi apa? Alif. Jadi alif. Kenapa lada di Yusuf jadi alif? Untuk menunjukkan bahwa orangnya itu berdiri di depan pintu. Udah pinter dah. Ya. Wa kadzalika katabu juga begitu juga dengan fata, mata ya. Dan seterusnya ya. Ini contoh dimanapun berada. Oke. Ternyata udah jam 10 saudara. Oke, sementara itu dulu. Ada pertanyaan? Dibuka-buka ya. Dipelajari, temukan hal yang menarik, share di grup. Ya. Kasih tahu, oh tentang ini halaman ini, tentang ini halaman ini gitu. Yang lain biar tertarik untuk membuka. Ternyata belum baca. Ya, nggak taunya ngasih tahu juga nggak baca, ya Allah. Nggak apa-apa sih, udah ngasih tahu udah pahala insya Allah. Oke, nggih. Cukup dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PR-nya jangan lupa perbedaan mushaf Indonesia dengan Timur Tengah, nggih. Oh iya, Ustaz. Iya. Yang surah Al-Baqarah ya, Ustaz? Nggih, udah dikerjakan belum? Sudah dilihat, belum ditulis. Oh ya, besok. Ya, besok. Bismillah, nggih. Assalamualaikum.